Perkembangan kecerdasan buatan dalam kehidupan manusia modern. Pengertian kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang membuat mesin dapat berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Dalam kehidupan modern, AI digunakan untuk menganalisis kebiasaan pengguna, memberi rekomendasi produk, mempercepat layanan, dan mempermudah aktivitas online, termasuk ketika belanja di Shopee, Lazada, Blibli, atau Tokopedia. Berikut beberapa contoh aplikasi belanja online. Pengertian aplikasi belanja online. Aplikasi Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia, dan aplikasi belanja online lainnya adalah platform yang dipakai untuk membeli berbagai barang lewat internet tanpa harus datang ke toko. Di aplikasi tersebut, pengguna bisa mencari barang seperti baju, skincare, elektronik, kebutuhan rumah, sampai makanan. Setiap aplikasi punya promo, diskon, dan fitur pembayaran yang lengkap, seperti transfer bank, e-wallet, dan COD. Barang yang dibeli akan dikirim langsung ke rumah. Shopee terkenal dengan harga murah dan gratis ongkir. Lazada dengan flash sale dan diskon besar. Blibli dengan produk asli dari toko resmi. Dan Tokopedia dengan fitur belanja yang sangat lengkap. Semua aplikasi ini dibuat untuk mempermudah orang berbelanja secara cepat, praktis, dan aman melalui ponsel. Contoh penerapan AI di kehidupan nyata atau bidang belanja online. Pada kehidupan sehari-hari, kecerdasan buatan sangat membantu proses belanja online menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Hampir semua aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli sudah memakai AI untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Mendapatkan rekomendasi barang yang sesuai selera. Setiap kali kita membuka aplikasi belanja, kita selalu melihat produk yang tampaknya cocok banget dengan kesukaan kita. Misalnya, kalau kita sering mencari skincare atau baju oversize, berada kita akan menampilkan lebih banyak jenis produk tersebut. Ini adalah penerapan AI yang mempelajari kebiasaan pengguna, sehingga proses belanja menjadi lebih cepat karena tidak perlu mencari dari awal. Pencarian barang lebih akurat meski salah ketik. AI membuat fitur pencarian di aplikasi belanja menjadi lebih cerdas. Walaupun kita salah menulis kata seperti sandal atau kemeja, AI tetap bisa menebak maksud kita dan memberi hasil pencarian yang benar. Bahkan sekarang, AI bisa mencari barang hanya dari foto. Jika kita memoto tas, sepatu, atau baju, AI akan menemukan barang yang bentuknya mirip atau sama. Chatbot yang menjawab pertanyaan secara otomatis. Saat kita bertanya, paket saya sudah sampai mana? Atau gimana cara datar barang? Chatbot langsung menjawab. Chatbot ini memakai AI untuk mengerti pertanyaan pengguna dan memberi jawaban yang tepat, tanpa harus menunggu admin membalas. Penerapan ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat. Belanja lebih aman dengan AI keamanan. AI juga berfungsi menjaga keamanan pengguna. AI membantu penjual yang mencurigakan, ulasan palsu, hingga transaksi yang tidak wajar. Jika ada aktivitas yang berbahaya, AI bisa langsung memblokir akun atau menolak transaksi tersebut. Ini membuat belanja online menjadi lebih aman dari penipuan. Estimasi pengiriman lebih tepat. AI juga digunakan untuk menghitung perkiraan waktu pengirim barang. AI melihat jarak, kondisi kurir, dan lokasi gudang. Hasilnya, aplikasi bisa memberikan perkiraan waktu tiba yang lebih akurat. Dampak positif dan negatif AI terhadap kehidupan sehari-hari belanja online. Dampak positif: 1. Lebih praktis karena bisa belanja dari rumah kapan saja. 2. Hemat waktu, tidak perlu pergi ke toko. 3. Banyak promo karena AI memberi rekomendasi diskon atau paket hemat. 4. Barang lebih sesuai kebutuhan karena AI merekomendasikan produk yang cocok. 5. Pengiriman lebih cepat dan terpantau berkat sistem prediksi AI. Dampak negatif: 1. Penggunaan AI ketagihan belanja karena rekomendasi AI terlalu menarik. 2. Privasi data berpotensi disalahgunakan jika tidak dijaga. 3. Barang tidak sesuai karena hanya melihat gambar dan rating. 4. Persaingan tidak sehat karena produk tertentu lebih sering direkomendasikan AI. 5. Pengurangan tenaga kerja toko offline karena banyak beralih ke online shop. Ceritanya aku pesen Shinjui sabun ya kan, terus yang datang definisinya online tuh kayak gini ternyata guys.
Terus sabun Shinjuinya KW. Masya Allah. Enggak lagi dah. Pesan online dah. Apakah perkembangan AI lebih banyak membawa manfaat atau tantangan untuk kehidupan sehari-hari, terutama berbelanja online? Perkembangan AI lebih banyak memberi manfaat seperti berbelanja lebih mudah, cepat, dan nyaman. Harga lebih terjangkau berkat rekomendasi promo. Barang yang dicari lebih mudah ditemukan. Pengiriman terpantau dengan jelas. Namun, tantangannya tetap ada. Ketergantungan, boros, dan risiko keamanan data. Jika digunakan secara bijak, AI lebih banyak membantu daripada merugikan manusia modern. Produk AI di bidang belanja online. Produk AI adalah teknologi atau sistem yang dibuat oleh perusahaan e-commerce untuk menjalankan berbagai fitur pintar. Ini bukan aktivitas kita sebagai pengguna, melainkan mesin atau fitur AI yang bekerja di dalam aplikasi. Rekomendasi sistem rekomendasi cerdas. Ini adalah produk AI yang bertanggung jawab memberikan rekomendasi barang untuk setiap pengguna secara personal. Sistem ini mempelajari barang yang sering dilihat, barang yang pernah dibeli, kategori yang disukai, waktu pengguna aplikasi. Dari data tersebut, AI membuat halaman rekomendasi khusus yang berbeda untuk setiap orang. Tanpa produk AI ini, beranda aplikasi akan membosankan dan sama untuk semua orang. Image Recognition AI atau AI pengenalan gambar. Produk AI ini memungkinkan pengguna mencari barang cukup dengan mengunggah foto. Cara kerjanya, AI membaca bentuk, warna, pola, dan tekstur. AI mencocokkan foto tersebut dengan ribuan produk di katalog. AI menampilkan barang yang mirip atau identik. Teknologi ini sangat membantu pengguna yang tidak tahu nama barangnya. Natural Language AI Chat Assistant. Ini adalah produk AI yang membuat chatbot bisa memahami kalimat pengguna, menjelaskan status pengiriman, memberikan solusi, menunjukkan link produk. Sistem ini berbeda dari chatbot biasa, karena AI ini dapat belajar dari pertanyaan sebelumnya dan memberi jawaban lebih natural. AI Fraud Detection atau AI anti penipuan. Produk AI ini bekerja di belakang layar untuk memantau jutaan transaksi setiap hari. Tugasnya, mendeteksi akun palsu, mengidentifikasi ulasan fiktif, memblokir transaksi mencurigakan, mencegah pembeli ditipu. AI ini melindungi seluruh pengguna tanpa mereka sadari. AI Pricing Engine atau mesin pengatur harga otomatis. Produk AI ini mengatur harga flash sale, menentukan diskon, hingga memilih waktu terbaik untuk promo. AI melihat tren pembelian, jumlah barang tersisa, jam paling ramai pengguna, kategori barang yang sedang viral. Dengan begitu, harga bisa berubah dengan cepat, terutama saat event besar seperti 11.11 atau 12.12. So, hal pertama yang harus kita lakukan untuk mendapatkan barang yang murah. Waktu kita mau beli sesuatu, kita harus cari perbandingan harganya. Kita jangan hanya berpatok pada satu toko itu aja. Kita harus cari beberapa toko lain, atau mungkin kita cari di marketplace lain. Jadi kita tahu harga pasarannya berapa, apakah harga yang kita pilih ini termasuk udah murah ataukah masih kemahalan. Kedua, kita coba pakai fitur filter. Jadi dengan filter ini kita bisa cek harga dari yang termurah ke termahal. Terus kita bisa cek juga area pengirimannya tuh dari mana. Mungkin ada yang sekota sama kita, sepulau sama kita, itu juga malah lebih baik. Jadi fitur filter itu menurut aku sangat membantu. Yang ketiga, claim voucher gratis ongkir. Jadi mungkin ada di beberapa marketplace yang gratis ongkirnya tuh udah langsung otomatis kepasang gitu pas kita check out. Tapi ada beberapa juga yang harus kita klaim dulu, karena dengan voucher mungkin aja kita sama sekali nggak bayar ongkos kirimnya, jadi lebih hemat. Keempat, claim voucher cashback ataupun potongan harga. So, jadi kita bisa lebih hemat, lebih murah, karena nanti kalau selesai belanja kita dapat cashback juga yang masuk ke account kita. Bisa kita pakai juga di pembelian selanjutnya. Kalau voucher potongan harga biasanya itu langsung kepotong nanti pas kita mau check out. Jadi ya sama-sama menguntungkan. 5.
claim voucher toko. Biasanya si voucher toko ini bisa digabung sama voucher cashback ataupun potongan harga tadi. Jadi kita bisa pakai double voucher yang bikin kita lebih hemat. 6. Kumpulkan cashback dan koin. Jadi kalau di Shopee itu sistem cashbacknya tuh si uangnya tuh masuk ke koin ya. Jadi koin itu bisa kita dapetin dari hasil kita nulis review di pembelian kita. Jadi menurut aku lumayan, walaupun emang dapetnya paling cuma 10-20 atau kalau pakai video tuh 100 kayak gitu. Tapi ini kalau dikumpulin, apalagi kita yang sering belanja, yes, karena semua koin-koin ini yang udah kita kumpulin biasanya kita bisa pakai, kita bisa gunain pas kita check out. Walaupun emang kepotongnya tuh nggak 100%, tapi ya lumayan kan mengurangi. Ketujuh, belanja saat ada big sale. Jadi kalau di marketplace tuh biasanya ada kayak 55, 66, 77 kayak gitu. Jadi tanggal kembar di tiap bulannya itu pasti bisa dipastikan di situ banyak diskon. 8. Belanja saat tengah malam pas pergantian hari. Jujur ini di beberapa marketplace ini tuh benar-benar membantu buat aku. Kayak hadiah tambahan kalau kita check out di jam-jam itu gitu. Ya makin untung aja kayak gitu kan. Kadang ada yang hadiah, kadang dapat potongan harga lagi, kadang ada buy one get one. 9. Flash sale kayaknya udah ada di berbagai macam marketplace ya. Jadi di jam-jam tertentu harganya tuh beneran dibanting, tapi dengan jumlah yang terbatas. Nah, tapi kalau ini kita perlu ketangkasan dan kecepatan internet. Jadi kalau kita internetnya lemot kayaknya agak susah juga ya. Terus jadi kita tuh harus ngeklik-klik-kliknya tuh cepet banget biar kebagian kayak gitu. Ke-10 ini adalah main game atau ikut challenge dari marketplace untuk dapat reward. Jadi kalau kayak di Shopee kita tuh ikut kayak ada game namanya Shopee Tanam. Aku sering ikut tuh koin yang 6.000, lumayan banget. Atau enggak voucher Shopee Pay yang 5.000. Atau kalau kayak di Blibli tuh kayak challenge, kita harus ajak 10 orang teman kita ngeklik link yang kita bagiin. Kita dapat saldo 100.000. Terus saldonya itu bisa dipakai buat apa aja. Itu kan lumayan banget ya. Pernah juga di Zalora kayak check-in, tapi check-innya tuh kita pakai email. Nah, nanti kalau kita berhasil, kita tuh dapat cashback yang bisa masuk ke akun Zalora kita buat kita belanja.